saat kecil, saat dewasa, dan saat remaja dan saat dewasa, Sang Buddha menjadi teladan untuk kita yang bisa kita ikuti bersama-sama, ya. Kalau kita yang rajin baca sejarah dari kehidupan Sang Buddha semasa kecilnya, ya, bahwa beliau adalah seorang anak yang sangat rajin belajar, ya. Walaupun di kehidupan orang-orang India pada waktu itu, yang masih zaman kuno, ya, belumlah ada pendidikan yang modern seperti sekarang. Di zaman itu hanya belajar tentang ilmu perbintangan, ya, ilmu bela diri, ilmu ketangkasan seperti menunggang kuda, menunggang gajah, seni memanah, ya, begitu ya. Jadi di saat masih kecil, Sang Buddha itu adalah seorang anak yang sangat rajin dan giat belajar, ya. Ini menjadi panutan untuk anak-anak kita di sini, yang hadir di sini, supaya mencontoh dari sifat-sifat yang sangat baik yang bisa dicontoh untuk anak-anak, ya. Beliau sangat cepat menguasai ilmu-ilmu ataupun pendidikan yang diajarkan oleh guru-gurunya. Jadi waktu itu guru-guru diundang ke istana beliau, ya, untuk mengajarkan beliau tentang berbagai macam ilmu, ya. Sangat rajin, ya, patuh, ya, dengan cepat dapat menguasai apa yang diajarkan oleh guru-gurunya, ya. Dan juga Sang Buddha ini semasa beliau umur 7 tahun, ya, kalau kita baca sejarahnya, di saat dia dengan sepupunya, siapa? Sepupu dari Pangeran Siddhartha. Dan ingat, siapakah sepupu dari Pangeran Siddhartha? Yang dalam kehidupan itu selalu saja menjadi masalah untuk Sang Buddha. Siapa? Dewadatta. Siapa? Loh, ini kan pelajarannya sangat mendasar. Jopi tahu? Siapa yang tahu? Tolong dijawab. Dewadatta, ya. Jadi di saat itu, saat mereka berdua, Pangeran Siddhartha dan Dewadatta berumur 7 tahun, Dewadatta yang berperangai buruk memanah seekor angsa, ya kan? Dewadatta juga jago, ya, dalam memanah. Jadi angsa itu terbang di angkasa, panah, ya, kena, karena memang dia adalah ahli dalam memanah, ya. Jadi angsa itu jatuh, terpanah, ya, terluka, ya. Lalu didatangi oleh pangeran kecil Siddhartha, ya. Diobatinya lah angsa yang terluka ini, ya, dirawatnya. Tapi Dewadatta menuntut, ini punyaku karena aku yang memanah, ya. Jadi terjadi perebutan, keributan. Akhirnya kalau sekarang dipanggillah hakim, ya, jaksa, ya, jaksa kerajaan itu. Lalu mereka disidang, mencari kebenaran, mencari kepastian siapa sebenarnya yang berhak atas angsa yang terpanah ini, ya. Jadi orang-orang bijak memutuskan bahwa yang berhak adalah Pangeran Siddhartha, karena dia yang menyelamatkan nyawa. Orang yang memusnahkan kehidupan bukanlah pemiliknya. Yang menjadi pemilik adalah orang yang menyelamatkan makhluk itu dari maut, ya. Jadi akhirnya yang menjadi pemenang adalah Pangeran Siddhartha.
akibat dari welas asihnya menyelamatkan makhluk yang terluka. Ya, jadi untuk anak-anak semua dengan cerita ini berusahalah menghindari penyiksaan makhluk hidup. Ya. Ya. Ada sini yang suka menyiksa makhluk hidup? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau jumpa capung, ya sayapnya sebelah dicabut, ya, dengan riang, dengan gembira, dengan tertawa-tawa, seolah-olah itu tidak bermasalah. Ya. Selagi kecil, hal ini perlu diperhatikan. Ya. Jadi anak-anak yang mengenal Dharma, apalagi orang-orang tua, berusahalah menasihatkan anaknya kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu. Ya, ini hal kecil yang bisa terbawa sampai kamu dewasa maupun tua. Ya, jangan suka, ya, jangan gemar melakukan penyiksaan makhluk hidup. Kalau ada makhluk hidup yang merana, yang perlu bantuan kita, berusahalah untuk membantu. Ya. Ini mengajarkan kita tentang kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Ya. Jangan sampai kita menjadi seorang murid Sang Buddha, tapi suka menyiksa. Ini bertentangan dengan ajaran cinta kasih yang diajarkannya. Ya. Tentunya kita sebagai murid-murid beliau mengaku bahwa Sang Buddha adalah guru agung kita. Hendaknya sebagai murid kita mengikuti tauladan dari beliau. Ya, jadi mulai sekarang anak-anak yang suka menyiksa, yang menyakiti makhluk hidup, ya jangan lagi, ya. Kalau mungkin ibu-ibu sangat benci terhadap tikus di rumah, ya. Ada yang masang perangkap tikus di sini? Ada, Romo. Nah, dulu pernah saya saksikan di rumahnya banyak tikus, lalu dipasang perangkap setiap hari. Karena banyaknya tikus, jadi setiap pagi ada saja yang dapat. Ya, tapi sangat mengerikannya, tikus yang dapat itu sama-sama kerangkengnya itu dibenamkan ke dalam air. Ya, sehingga akhirnya sang tikus mati apa namanya itu? Mati megap. Mati megap, nggak bisa bernafas, ya. Dibenam. Ada lagi, begitu dapat tikusnya langsung disiram air panas. Ya kan? Melocot, kulitnya langsung merah dagingnya. Aduh, kasihannya. Ya. Seorang umat Buddha yang bijaksana sebenarnya dapat melakukan hal-hal yang lain yang lebih bermartabat. Ya. Lepaskanlah tikus itu di tempat yang jauh dari rumah kita. Tidak harus melakukan penyiksaan begitu keji. Ya kan? Kan boleh, dapat di rumah kita, buang di tempat lain. Jangan pula kita lepaskan di samping rumah orang. Nanti malah tikusnya merusak rumah orang itu. Lepaskan di semak-semak. Kan banyak pilihan, ya. Jangan pula kita menyelamatkan rumah kita sendiri tapi menyusahkan orang lain. Malah kita masukkan ke jendela. Seolah-olah kita supaya tukar pindah ke sana. Ya, sudah, silakan kamu merusuh di sana. Yang penting aku aman. Ini nggak baik juga. Ya, kita kan punya kebijaksanaan, cara berpikir yang baik, ya. Jadi jangan keterlaluan. Kalau kita benci terhadap sesuatu makhluk, binatang, silakan diusir, tapi jangan menyiksa. Ya. Ada orang-orang tidak, ya. Dia akan merusak. Ya memang betul merusak. Tapi kan kasihan binatang itu. Dia tidak punya pilihan seperti kita. Ya. Mereka tidak bekerja. Tidak mencari nafkah. Yang ada hanya mengambil kesempatan makanan yang lengah. Ya. Kita bisa beli. Ya, mereka tidak punya uang untuk beli. Gimana? Ya. Akhirnya ya apa yang jumpa makanan, permisi atau tidak ya dimakan saja. Tapi kita sebagai manusia yang memiliki cinta kasih tentunya memiliki kebijaksanaan untuk memilih suatu perbuatan yang tercela ataupun yang baik. Ya.
Jadi saat ini cerita saat beliau masih kecil, ya. Saat beliau remaja juga menjadi contoh kita sebagai umat Buddha bahwa beliau adalah orang yang ucapannya patut dipercaya. Beliau mengucapkan berjanji hanya untuk sesuatu yang bisa ditepati. Ya, dia tidak bicara sembarangan, berjanji begitu begini, mulut sampai berbuih, tapi akhirnya apa yang diucapkan tidak bisa dilakukan. Ya, kita kan sering begitu kan? Kita sering mengumbar kata-kata yang manis, yang indah, tapi akhirnya ataupun janji, tapi akhirnya janji itu kita langgar sendiri. Umpamanya kita berjanji kepada kawan kita, nanti saya jam 1 mau datang ke rumah kamu ya. Siap-siaplah, ya, nanti aku mau datang. Ya. Tapi habis setelah jam 1 kita nggak jadi datang. Alasan kita banyak. Tamu ada datang lah, macam mana aku mau datang, tiba-tiba aku mau pergi ada tamu datang. Ya kalau benar, tapi ternyata malah dia tertidur. Ya, alasannya macam, tapi sebenarnya dia mengantuk, akhirnya malas, ya, akhirnya mencari kambing hitam, disalahkan orang lain bertepatan datang ke rumahnya. Ada juga yang begitu. Ya, jadi kita berusaha mengucapkan sesuatu apabila apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita janjikan bisa kita penuhi. Ya. Kalau tidak bisa kita penuhi, kita katakan terus terang. Ya, yang penting alasannya memang masuk akal. Ya, jangan mengatakan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Dan selanjutnya di saat sudah menjadi Buddha, berapa tahun Pangeran Siddhartha meninggalkan kehidupan berumah tangga? Siapa Makel? Berapa tahun? Berapa tahun? Aduh, ini betul-betul nggak tahu apa memang benarnya. Saya kira hal-hal ajaran seperti ini sudah sering kamu dengar ya, tapi mungkin nggak nyambung ya. Jadi umur berapa? Berapa tahun? 29. Ya kan? Di saat 29 tahun dia seluruhnya meninggalkan kehidupan keduniawian, meninggalkan tahta, meninggalkan kekayaan, meninggalkan istana, meninggalkan istri dan anaknya, ya, dengan tujuan mencari obat supaya jangan lahir lagi dan jangan mati lagi, untuk mencapai kekekalan. Ya, setelah beliau meninggalkan kehidupan berumah tangga itu, selama 6 tahun beliau berjuang sendirian menemukan obat untuk mengakhiri penderitaan, ya kan? Dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh di tempat yang sepi, yang jarang ada orang datang. Kalau kita di rumah sendiri pun kadang-kadang takut, ya tidak? Anak berangkat, suami berangkat, kita sendiri di rumah, ada kucing lewat, wih hantu. Ya kan? Di rumah sendiri ada kresek, bunyi apa? Itu dia datang. Kita di rumah sendiri takut, apalagi di dalam hutan. Ya. Kalau Sang Buddha di dalam hutan, di tengah hutan sendirian. Di situ banyak binatang buas,
ada ular yang berbisa, ada harimau, ada macan, ada singa, ya, dan segala macam. Tapi sudah tidak ada takutnya lagi, karena memiliki tekad yang kuat untuk mencapai cita-citanya. Ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Bagaimana caranya supaya manusia itu terbebas dari penderitaan? Bagaimana caranya supaya kelahiran kembali ini berakhir? Ya. Setiap kita lahir, dimanapun keberadaan kita, lahir menjadi itu, lahir menjadi ini, tetaplah akan berakhir. Ya. Kita sekarang berdoa supaya aku dalam kehidupan yang mendatang terlahir lagi menjadi manusia. Semoga aku di kehidupan mendatang terlahir lagi di alam surga. Tapi menurut Dhamma, semua itu tidaklah kekal. Pasti juga akan mengalami kematian. Ya kan? Jadi tujuan Dhamma itu, ajaran Dhamma yang tertinggi adalah untuk mengakhiri siklus kelahiran ulang itu sendiri. Berhenti, nggak ada lagi. Jadi nggak ada lagi sakit. Siapa lagi yang merasakan sakit kalau kita tidak ada? Ya, selagi kita ada, sebagai apapun kita, tetaplah mengalami sakit, tua, dan mati. Ya. Jadi beliau dengan sungguh-sungguh selama 6 tahun, ya, memiliki tekad, kalau belum tercapai apa yang ku cita-citakan untuk kebahagiaan semua makhluk, pertapaanku tidak akan ku akhiri sampai darah dan dagingku mengering. Ya, kita bayangkan tekad seperti itu, nggak makan beberapa bulan, ya, bertahan sampai kulit perut ini lengket ke tulang belakang, ya, kerongkong. Bisa kan dibayangkan kan? Nggak ada lagi isinya, kerongkong, lengket, berlubang ini perutnya, lengket ke belakang, hanya kulit dan tulang yang bersatu. Lalu selama 6 tahun itu tercapailah apa yang dicita-citakannya di saat bulan purnama di bulan Waisak. Jadi bulan 5 nanti kita akan memperingati Waisak. Bulan 5 saat bulan purnama. Jadi teladan yang bisa kita ambil sebagai orang-orang dewasa, orang-orang tua seperti kita ini, haruslah memiliki tekad untuk mempraktekkan Dhamma sebaik mungkin, menjalankan dana, suka memberi, menolong, membantu, mempraktekkan 5 sila secara baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong dan tidak mabuk-mabukan, ya, dan menjalankan praktek meditasi. Itulah praktek seorang umat Buddha keseharian. Ya, bila malam hari menjalankan tradisi Buddhis, yaitu membacakan parita di rumah masing-masing bersama keluarga. Ya, ini sangat baik untuk dihidupkan, untuk menambah kerukunan, keharmonisan dalam hidup berkeluarga, dalam rumah tangga. Ya, berlatih sebisa mungkin mempraktikkan Dharma. Ya, jangan jadikan ajaran ini hanya jadi cerita, hanya jadi bacaan, tapi tidak pernah mau mempraktekkan. Orang-orang kadang hanya memuji-muji, ya, wah bagusnya orang yang menjalankan sila, kelihatannya bisa dipercaya, jujur, ya, penampilannya tenang, ya, tenang. Kalau kita bisa melihat pikirannya jernih, tidak keruh, ya. Tapi kita tidak pernah mau satu pun mempraktekkan sila.
kita masih terus saja suka menyakiti, membunuh, kita masih juga tetap mau mengambil barang orang lain, kita juga masih suka, yang sudah berkeluarga masih suka selingkuh, ya. Ucapan kita nggak pernah kita jaga, ternyata kita sering berbohong, ya. Dan selanjutnya sekarang masih suka mabuk-mabukan, sudah mengenal dharma, bertambah gila lagi mabuknya, ya. Jadi dharma itu tidak memberi manfaat untuk kehidupan kita, ya. Dengan mengenal dharma, seharusnya kita merubah cara hidup kita. Inilah namanya orang yang sukses dalam mempraktekkan dharma, ya. Jadi dharma itu tidak hanya tinggal di buku parita, tidak hanya tinggal di telinga, tapi begitu kita terus tergerak melakukan, ya, inilah orang-orang yang menang. Tapi kalau kita setiap hari mendengar, ya, lakukanlah sila, enteng kali 5, cuma 5 yang dijaga umat kita, ya, cuma 5 loh, bukan beratus-ratus, tapi kok nggak mau menjalankan. Nah, ciri seorang umat Buddha setelah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah mempraktekkan 5 sila. Ini yang bisa menjamin seseorang untuk terlahir kembali menjadi manusia maupun terlahir lagi menjadi dewa, ya. Jadi ini tolong diperhatikan, 5 sila ini dijaga, ya, dijaga dengan baik. Setidaknya jangan menambah, ya. Apa-apa kejahatan kita itu, kebiasaan kita yang jahat, jangan lagi ditambah, ya. Jadi ada manfaat kita belajar Dhamma. Sebagai orang tua, teladan yang bisa kita ambil dari tekad yang kuat dari Sang Buddha itu adalah kita harus mempraktekkan Dhamma sekuat mungkin, ya. Di lingkungan kita walaupun tidak mendukung, tapi kita sendiri harus berusaha untuk menjalankan Dhamma, ya. Kalau yang sanggup menjalankan 8 sila di hari Ce'et Cap Go, hanya makan sampai batas setengah hari, ya. Yang berkeluarga di malam harinya tidak melakukan hubungan, ini adalah praktek untuk menahan diri, ya. Pengendalian diri, ya. Besok pagi baru makan jam 6, ya. Ini praktek banyak manfaat. Kita merasakan bagaimanalah rasanya orang-orang yang tidak mendapatkan makanan. Kita sendiri sudah merasakan dengan praktek 8 sila itu. Oh, begini rupanya rasa lapar. Begini rasanya orang-orang yang tidak menemukan makanan 1 hari. Kita sudah merasakan. Akhirnya hilanglah nafsu keserakahan untuk sering makan, ya. Manfaatnya di situ, ya. Manfaat untuk serakah selalu makan. Dibatasi sampai jam 12 terakhir kita makan. Pagi membuat tekad. Kalau memiliki altar di rumah, pagi hari jam 6 bikin tekad di hadapan altar. Pada hari ini saya bertekad akan menjalankan 8 sila. Apa itu 8 sila? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak memabuk-mabukan, tidak memakai wangi-wangian kosmetik bagi perempuan, ya, tidak pakai bincu, tidak pakai celak, tidak pakai bedah, tidak menggunakan tempat duduk dan tempat tidur yang mewah, ya. Itu praktek untuk kesederhanaan hidup. Jadi itu sangat baik dilatih. Ini salah satu dharma, ya, yang sangat baik untuk dilakukan kita sebagai umat berumah tangga, ya. Lapar, memang lapar, itulah latihan. Kita merasa bahagia sudah menjalankan ajaran, ya. Kalau kita hanya
bersenang-senang, bersuka-suka saja itu bukan latihan. Ya, latihan mengendalikan hawa nafsu, baik nafsu raga maupun nafsu makan, nafsu untuk berpoya-poya. Salah satu lagi tadi yang lupa, tidak melihat pertunjukan dan hiburan yang tidak pantas. Ya, jadi di hari Upasata Ceecapgo itu kita menghindari selain yang 5, tidak memakai perhiasan dan wangi-wangian, untaian bunga, kalung dan sebagainya. Ya, tidak menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang mewah. Satu lagi tadi apa? Duh, nggak nyimak berarti ya, karena sudah diulang-ulang. Jadi 8 praktek ini kita praktekkan ya di hari, sebulan hanya 2 kali kok. Kalau bisa sebenarnya setiap minggu. Ceit, CP, Japsa, dan Capko ya. Tanggal 1 hari bulan, 8 hari bulan, 23 hari bulan, dan 15 hari bulan. 1 hari bulan, 8 hari bulan, 15 hari bulan, dan 23 hari bulan. Seminggu sekali ya. Jadi coba dilatih ya, Bapak dan Ibu-ibu, coba dilatih merasakan hidup menjadi seorang pertapa ya. Makan hanya 1 kali sehari, pagi sarapan boleh, yang penting jangan makan. Minum boleh ya, dari jam 12 itu sampai ke besok paginya minum boleh, minum kopi boleh, minum teh boleh, minum jus boleh, tapi jangan buah. Buah boleh tapi di jus, yang penting namanya minum kan. Kalau kita buah kita potong-potong kasar, itu tetap namanya makan kan. Nah, kita kunyah, kita makan. Jadi dipraktekkan yang minum, namanya minum ya. Kalau tingkat awal untuk coba-coba masih bisa minum energen. Energen itu bikin kenyang juga sebenarnya. Tapi kalau nanti sudah tingkatnya sudah maju, tidak perlu lagi, itu ditinggalkan ya. Kita berusaha menjalankan dharma. Ini salah satu. Jadi keuntungan ini menjamin seseorang untuk terlahir di alam dewa. Jadi dikisahkan dulu di zaman kehidupan Buddha, ada seorang hartawan yang bernama Anathapindika ya, memiliki pelayan. Anathapindika ini adalah umat Buddha yang paling taat. Dia kaya raya, tapi taat kepada ajaran Buddha dan banyak mendukung kehidupan Buddha ya, banyak membantu mendukung kehidupan Buddha. Jadi dia punya kebiasaan hidup. Anathapindika ini satu keluarga menjalankan atasila setiap bulan penuh dan bulan terang. Jadi keluarga Anathapindika itu anak, istri, pembantunya, karyawannya, semua menjalankan atasila ya. Tapi di hari itu dia memiliki pembantu yang baru, seorang laki-laki baru bekerja dengan hartawan ini. Dia sampai di ruangan dapur, melihat kok nggak ada makanan ya. Rupanya di hari itu adalah pelaksanaan uposatha, jadi nggak ada makanan di atas. Dia datang jam 2 siang, mereka makan terakhir kan jam 12, jadi nggak ada makanan. Bagaimana ini ya? Tapi karena dilihatnya orang-orang satu keluarga itu menjalankan uposatha, lalu dia tertarik. Wah, aku pun ikut juga lah, ikut latihan berpuasa ya, walaupun setengah hari ya, karena itu sudah lewat ya. Tapi dia harus tidak makan sampai besok pagi. Dari jam 2 itu kan, besok pagi baru ada makanan lagi. Sedangkan dari pagi dia belum makan, tidak mengikuti makan terakhir jam 12. Mungkin dia hanya sarapan pagi ya. Jadi dia terus lewat setengah hari itu, besok pagi baru seharusnya baru dibolehkan makan.
akhirnya malam hari dengan perut yang keroncongan, ya, akhirnya dia meninggal dunia karena kelaparan, ya, karena saking yakinnya kepada ajaran, ya, keyakinan yang kuat timbul melihat orang-orang yang praktek uposatha itu kok tenang ya, kok damai ya, nggak ribut, nggak bercakap-cakap hal-hal yang tidak penting, semua dengan tenang melakukan pekerjaannya. Ya, akhirnya dia tertarik, oh aku harus mencoba praktek uposatha. Dicobanya dengan tidak makan, ya, akhirnya malam hari dia meninggal dunia. Ya, meninggal dunia di saat itu sangat dekat dengan keberadaan Sang Buddha sendiri. Lalu Sang Buddha melihat dengan mata batinnya bahwa orang yang hanya mempraktekkan uposatha hanya setengah hari dapat terlahir di alam yang berbahagia. Ya, karena latihan yang tekun, yang benar-benar, yang diniatkan, ya, dengan keyakinan yang kuat akan membuahkan kebahagiaan. Itu baru setengah hari. Kalau kita nanti bisa berpraktek seumur kita, alangkah besar pahala yang akan kita terima. Ya, mungkin di alam dewa itu umurnya 10 juta tahun. Kita yang berpraktek lama, sempurna, mungkin umur kita lebih tinggi daripada itu. Ya, karena menurut Buddha Dharma, alam dewa itu pun tidaklah kekal. Mereka juga suatu saat akan mati, terlahir kembali juga sesuai dengan akibat perbuatan mereka. Ya, tapi kan nggak apa-apa. 5 juta tahun kita hidup di sana. Ya, baru setelah itu memetik karma yang lain. Jadi ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sangat welas asih kepada semua makhluk hidup, bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk hidup yang besar maupun yang kecil. Janganlah suka melakukan penyiksaan maupun kasaran, ya. Dan setelah dewasa, setelah remaja, kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, ya. Ucapan kita bisa dipercaya oleh orang lain, ya. Kita hanya mengucapkan hal-hal ataupun janji yang bisa kita tepati. Dan setelah dewasa, setelah tua seperti kita ini, hendaknya giatkanlah praktek dharma kita, ya, untuk mengakhiri penderitaan hidup ini, ya, untuk menuju berhentinya kelahiran kembali. Ya, sampai di sini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.